Tiga penyakit masyarakat modern. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kayak lomba lari estafet, tapi nggak pernah ada garis finishnya? Pagi dikejar tugas, siang mikir masa depan, malam overthinking tentang masa lalu. Tidur pun bukan buat istirahat, tapi cuma mati sementara dari kejaran target. Rasanya kayak jadi lilin yang terus menyala buat orang lain, tapi pelan-pelan meleleh buat diri sendiri. Nah, kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, berarti kamu sedang hidup di zaman yang disebut burnout society. Istilah yang dipopulerkan oleh seorang filsuf asal Korea Selatan bernama Byung-Chul Han. Dalam bukunya yang lumayan tipis tapi sangat dalam banget, Han menyebut bahwa masyarakat modern hari ini bukan cuma kelelahan secara fisik, tapi juga secara mental, sosial, dan juga spiritual. Dan ada tiga penyakit utama yang menjangkit hampir semua orang, yaitu burnout, depresi, dan narsisme. Kita bahas satu persatu. Burnout, kelelahan karena diri sendiri. Kalau zaman dulu, ada majikan yang menindas buruh. Sekarang ya, buruh dan majikannya ya kita sendiri. Kita yang nyuruh, kita juga yang kerja. Kita yang bikin target, kita juga yang maksa diri buat ngejar target itu. Lama-lama, kita jadi seperti lilin yang nyalanya habis karena terus-terusan dipaksa menyala. Byung-Chul Han menyebut ini sebagai bentuk eksploitasi diri. Kita sibuk banget ingin jadi versi terbaik dari diri kita, sampai lupa nanya, aku ini sebenarnya nyaman gak sih? Bahkan saat istirahat pun, pikiran kita nggak pernah benar-benar istirahat. Scroll TikTok buat healing, tapi endingnya ketiduran sambil pegang HP. Padahal, kata Sunan Kalijaga, urip iku urup. Hidup itu nyala. Tapi bagaimana bisa berbagi cahaya kalau nyala kita sendiri udah habis? Bagaimana kita mencintai orang lain kalau diri sendiri udah capek duluan? Jadi, mungkin bukannya kamu yang malas. Mungkin kamu cuma lelah karena terlalu keras pada diri sendiri. Yang kedua, depresi. Terlalu banyak kemungkinan, terlalu sedikit makna. Di zaman serba digital ini, kita dibombardir oleh informasi dan pilihan. Mau belajar apa saja itu ada. Mau kerja di bidang apapun, bisa dicoba. Mau jadi siapapun, bisa dicitrakan. Tapi justru, karena terlalu banyak pilihan, kita malah bingung mau jadi apa. Han menyebut ini sebagai overload informasi, overload kemungkinan, dan overload aktivitas. Kita pengen jago bahasa asing, pengen bisa IT, pengen ngerti musik, pengen traveling, pengen nikah muda, pengen bikin startup, pengen ikut semua webinar. Akhirnya, nggak ada yang benar-benar selesai. Kepala kita penuh, tapi hati kita kosong. Dan parahnya lagi, kita hidup di budaya yang bilang, nggak ada yang nggak mungkin. Semua katanya bisa. Semua orang punya potensi. Jadi, ketika gagal, kita nggak nyalahin keadaan. Kita malah nyalahin diri sendiri. Aku nggak cukup bagus lah. Aku gagal jadi manusia ideal. Aku ini cuma beban. Padahal kita cuma lupa bahwa manusia itu punya batas. Kita bukan AI, kita bukan ChatGPT yang bisa buka 24 jam. Bahkan Superman aja kadang pulang ke rumah buat charge. Jadi, kalau kamu merasa hampa, gelisah, bahkan berpikir hidup ini nggak berarti, mungkin kamu cuma terlalu lelah mengejar ekspektasi yang nggak pernah kamu tetapkan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu narsisme. Obsesi jadi pusat dunia.
Penyakit ketiga yang gak kalah berat adalah narsisme. Tapi jangan keburu mikir, narsis itu cuma orang yang suka selfie. Narsisme versi Han itu lebih dalam dari itu. Ini tentang bagaimana kita terus-menerus menjadikan diri kita sebagai proyek untuk dikagumi oleh orang lain. Hari ini, hidup kita bukan lagi ruang private, tapi panggung digital. Semua orang bikin channel sendiri, semua orang jadi aktor buat hidupnya sendiri. Tapi kalau hidup cuma acting, lama-lama kita lupa, mana sih yang benar-benar aku? Kita jadi tergantung pada validasi. Ngepost foto, nunggu like, nulis caption, pengen dipuji puitis. Komentar bijak, pengen dianggap baik. Lama-lama, bukan cuma konten yang dimanipulasi, tapi identitas kita sendiri. Kita bukan lagi jadi diri kita, tapi jadi versi dari diri yang kira-kira disukai banyak orang. Dan yang lebih miris lagi, bahkan cinta pun bisa jadi konten. Foto berdua, story romantis, quote bijak, ya. Semuanya kadang cuman buat branding. Tapi begitu layar mati, hubungan bisa hambar atau malah bubar. Cinta yang semestinya intim dan penuh makna jadi semacam komoditas narsistik. Oleh karena itu, jangan jadi tuan yang menyiksa diri sendiri. Byung-Chul Han bilang, perjuangan kelas hari ini bukan lagi antara majikan dan buruh, tetapi antara diri kita sebagai tuan dan diri kita sebagai budak. Kita yang perintah, kita yang nurut. Kita yang kejar mimpi, kita yang kelelahan. Kita yang bilang harus sukses, kita juga yang stres kalau gagal. Makanya, penting banget buat punya keberanian untuk berhenti sejenak. Nggak usah takut dibilang nggak produktif. Kadang, tidak melakukan apa-apa adalah cara terbaik untuk merawat nyala hidup kita. Jangan tunggu burnout dulu baru istirahat. Jangan tunggu depresi dulu baru cari teman. Dan soal narsisme, cobalah sesekali menikmati hidup tanpa harus dilihat. Gak semua yang indah itu harus difoto. Gak semua yang kamu pikirkan harus kamu bagikan. Kadang, yang paling bermakna justru yang disimpan sendiri. Penutup. Keseimbangan itu kuncinya. Terlalu aktif bisa melelahkan. Terlalu pasif juga nggak sehat. Jadi, yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara kerja dan istirahat, antara ingin berkembang dan menerima diri, antara tampil dan menyepi. Jangan sampai kita kehilangan jati diri hanya karena terus memulis citra diri. Hidup ini bukan panggung kompetisi, tapi ruang perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, kita berhak istirahat, kita berhak salah, kita berhak nggak sempurna. Dan yang paling penting, kita tetap berhak bahagia sebagai manusia, bukan sebagai konten. Semoga bermanfaat.